Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Nuraini. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara dengan NPM 2321020170. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam khutbah, syarat khutbah, dan rukun dalam khutbah, agar khutbah tersebut bisa dikatakan dengan sah. Baik, untuk yang pertama yaitu ada rukun-rukun khutbah. Nah, rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama itu ada membaca pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu seperti tahmid. Dan yang kedua itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga itu membaca wasiat takwa, pesan dan kebaikan untuk menjauhi maksiat. Yang keempat itu membaca Al-Quran berupa satu ayat yang memberi pemahaman makna dengan maksud yang baik. Dan yang terakhir itu membaca doa untuk kaum muslimin dan untuk kaum muslimat. Untuk yang kedua itu ada syarat khutbah. Nah, syarat khutbah yang pertama yaitu khotib itu harus laki-laki, dan itu diwajibkan hanya untuk laki-laki. Dan yang kedua, khotib itu harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Dan khotib itu harus sudah mandi dan sudah berwudu. Yang ketiga, khotib itu bersih dari najis, baik najis dari badan, pakaian, maupun tempat khutbah. Yang keempat, khotib itu harus menutup aurat. Yang kelima, khutbah itu harus dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Yang keenam, khutbah itu disampaikan di antara pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Yang ketujuh, khutbah itu didengar oleh jamaah. Yang kedelapan, khutbah harus disampaikan pada waktu zuhur, itu di saat sholat Jumat. Yang 9 itu duduk di antara dua khutbah, dan yang terakhir itu harus berkesinambungan. Baik, untuk yang ketiga atau yang terakhir itu ada sunnah-sunnah dalam berkhutbah. Sunnah dalam berkhutbah yaitu yang pertama melakukan azan sebelum khutbah, yang kedua melakukan khutbah di atas mimbar, yang ketiga menghadap ke arah jamaah, yang keempat membaca khutbah dengan suara lantang dan jelas, yang kelima mengucapkan salam sebelum khutbah, yang keenam, melakukan khutbah dengan durasi yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Untuk yang nomor 7, itu membaca Quran surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Yang kedelapan, menertibkan rukun khutbah. Dan yang terakhir, itu membuat materi khutbah yang ringan agar mudah dipahami oleh para jamaah. Baik, itulah penjelasan-penjelasan dari saya tentang syarat-syarat khutbah, rukun khutbah, dan sunnah khutbah agar khutbah yang dilaksanakan itu sah. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.